Hadirin jamaah rahimakumullah, tanggal 18 di bulan Syawal. Hari ini merupakan pembukaan taklim atau memulai kajian kita yang kemarin libur sementara karena riweuh sama kolak, makanya libur Ramadan. Hari ini alhamdulillah pembukaan yang hadir cukup membludak sampai kagak muat ini masjid, luar biasa. Biar pemirsa tahu gitu ya. Mudah-mudahan kita awalan memulai aktivitas yang baik di bulan Syawal, termasuk kita duduk di sini pembukaan, maka luar biasa. Yang ikut pembukaan ngaji itu luar biasa. Minimal kita ikutlah pembukaan mah, biar punya cerita. Ya, tapi syukur-syukur juga kita selalu bisa belajar istiqomah agar hati kita itu nambah-nambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalan kita ngikut ngaji, terus pertengahan juga ikut ngaji, penutupan juga ikut ngaji. Cuman kalau dengan situasi kondisi tertentu, ya bahasanya lumayan lah, luntung kalau orang bilang mah, ya, bisa cerita. Gua yang pembukaan itu pas ngaji. Walaupun di tengah-tengahnya kita bolong, ngajinya pembukaan doang sama penutupan. Hebat itu, jenius ya. Karena ada kaul ulama, seseorang yang mengawali kajian berarti mengikuti kajian ya, dan juga mengikuti kegiatan sampai menutup, artinya sampai khotam, maka seseorang tersebut ada di ruang lingkup rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam sore hari ini kita duduk bersama mengawali, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama, hari ini Al-Fakir pun bersilaturahim, salam silaturahim kepada semua jamaah, terutama kepada pengurus Masjid Ar-Rahman, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu 'am minal a'izina wal faizin. Sekiranya banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka Al-Fakir pribadi khususnya dan mungkin segenap para asatid juga untuk meminta maaf daripada para jemaah sekalian. Dan karena ini menjadikan suatu awalan, biasanya kesalahan itu banyaknya yang tidak bersengaja. Kalau disengaja mah jarang gitu, banyaknya nggak sengaja. Kayak orang neke orang, tahu neke enggak? Neke apa bahasa Indonesia neke? Kamu tahu neke enggak? Neke petak gitu kan. Kamu kenapa neke saya? Waduh maaf, saya sengaja. Nah itu ya. Kamu kenapa neke saya? Waduh maaf, saya sengaja. Ada kayak orang mah maaf nggak sengaja. Ini mah maaf sengaja. Jenius itu. Tapi dia mengakui kesalahannya. Nah ini yang nggak sengaja lah yang repot. Mungkin bahasa kita mah nggak niat nyinggung orang, teman kita kesinggung. Ya, mungkin dari tingkah laku kita nggak niat bikin orang itu nggak demen nama kita, nggak sengaja. Mungkin ada sesuatu hal apa yang menyebabkan teman kita salah paham sama kita. Nah ini
Kesalahan inilah yang sulit mendapatkan suatu permohonan maaf, dikarenakan kita enggak sadar bahwa itu salah gitu. Kalau yang sadar itu pasti gampang, tapi kalau yang tidak sadar itulah yang sulit. Maka ada 3 ciri akhlak ahli surga. Nah, disinilah kita termasuk nanti ada nggak bagian orang-orang yang dinisbatkan menjadi ahlul jannah. Kalau kita ingin jadi orang ahlul jannah, ada bagian, maka cirinya 3. Yang pertama adalah silman qata'aka. Ciri orang ahli surga itu selalu menyambungkan tali persaudaraan ketika sudah terputus. Nah, yang sulit ini, kalau silaturahim biasa itu nggak sulit. Yang sulit mah yang dimana tali persaudaraan ini sudah putus karena mungkin sesuatu hal, kita sambung lagi. Masya Allah, luar biasa. Kang Dedi punya teman itu salah sama Kang Dedi, otomatis 2 hari kagak ngomong, padahal salahnya bukan salah Kang Dedi, salah temennya ya. Ketika temennya ini yang bikin masalah tiba-tiba sakit, bagaimana sikap Kang Dedi? 1, nengokin bawa parsel. 2, nengokin bawa racun tikus. Apa kira-kira itu? Emang lagi kedak-kedak dia gitu apa? Atau apa dia ujung-ujung jengkel banget, kan begitu kira-kira. Nah, ketika Kang Dedi kok datang ya Allah, walaupun kita yang nggak salah, dia benci baik sama kita. Datang, tangan kanan bawa teng-tengan, tangan kiri bawa teng-tengan. Widih, pokoknya sini parsel, sini kongguan lah kira-kira. Lebaran kan musimnya. Ya Allah, saku penuh udah. Ya Allah, buat ngamplopin. Amplopnya nggak tanggung, amplop proposal dia bawa. Oh, coklat. Wallahu akbar. 2 teng. Assalamualaikum. Tok-tok, Assalamualaikum. Siapa itu? Gua, Dedi. Wah, ngapain lu? Sengaja lu kesini ya, mumpung gua masih lemah, mau nyeket gua lu ya. Nah, kalau orang udah benci apa-apa ngomong nggak nerima ya. Tapi akhlak Kang Dedi menunjukkan bahwasannya dia ahli surga. Mudah-mudahan bisa masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Nah, mau masuk surga Kang Dedi? Kapan? Sikit. Masih lama, nawar dia. Ya, akhlak ahli surga luar biasa. Ya Allah. Dan inilah yang sulit. Ngomong mah gampang, afaliyah prakteknya sulit. Ya, inilah yang dinamakan ya silman qata'aka. Orang yang menyambung tali persaudaraan yang terputus. Tuh. Masya Allah, apalagi dengan saudara, apalagi sampai dengan orang tua ya. Orang tua itu kalau sampai kita kok benci sama orang tua, jangan harap jadi orang sukses, orang bahagia, orang tenang. Tidak, kontan instan balasan di dunia. Maka hak anak itu cukup berkewajiban mentaati perintah yang baik ya, mendoakan orang tua. Kita nggak boleh warna-warna sama orang tua mah. Orang tua mau ngapain ge los lah. Yang penting kita mendoakan orang tua. Gitu. Bagaimana kalau orang tuanya durhaka sama anaknya? Amat boleh Pak Ustadz, saya cekek aja orang tua. Buset deh, bahaya amat. Ya. Jangan ujug-ujug pengen mencekek wae. Ya. Ketika ada orang tua salah, siapa sih, adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ada.
Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sahabat bertanya, ya Rasul, itu kan, apakah aku termasuk anak yang durhaka ataukah orang tuaku yang durhaka? Kenapa? Maka Nabi mengatakan, apakah orang tuamu sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua? La, tidak ya Rasul, mereka belum melaksanakan kewajibannya, maka itulah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Lalu bagaimana apa mentang-mentang kita termasuk orang yang terzolimi oleh orang tua, lalu kita udah main hantem baik orang tua? Oh jangan, ya. Bagaimana tingkah kita? Kita cukup mendoakan kepada orang tua dan terus kita ngasor sama orang tua. Bahasa kesel dalam hati wajar, manusia kesel mah ada kita sama orang tua, cuman kita tetap uffillahuma, tidak boleh berlebihan kepada orang tua. Kenapa? Asbabnya ada kita, ada orang tua. Dan orang tua guys sama. Orang tua punya anaknya badak orang eling, ya. Kalau tahu mah anaknya badak mau dari gedenya, mungkin dari kecilnya udah diinjak banget. Wah yang liak kok guys suka karena tidak tahu gedenya mau jadi anak nakal, ya enggak, diurus ya Allah, ditimang-timang, anak laja, anak koneng kali itu ya Allah ya Karim, karena menaruh besar harapan orang tua kepada anaknya, ya. Tapi mungkin dengan nasib atau qadarullah, maka tumbuh anak sering menyakiti hati orang tua. Bagaimana sikap orang tua? Tetap orang tua pun tidak boleh mendoakan anaknya dengan doa yang tidak baik, harus dengan doa yang baik. Nah kita apalagi sebagai anak, maka tugas kewajiban anak cukup mendoakan orang tua. Sekalipun orang tua kita banyak huru hara dengan kita, tapi tidak ada hak seorang anak untuk menghakimi orang tua. Maka kualatlah itu anak, celakalah itu anak ketika berani menggugat orang tua. Tidak akan ada suksesnya. Sukses sebentar, habis lagi. Apa sebabnya? Tidak ada keberkahan ketika kita melakukan hal tindakan yang negatif terhadap orang tua. Tuh. Sambung tali silaturahim. Kalau kita ingin termasuk tulisan orang-orang ahli surga, berat memang, tapi dicoba belajar. Yang kita belajar, ya. Pertama, silman qata'aka. Lalu yang kedua, apa sih akhlak ahlul jannah, akhlak ahli surga? Al-badlu liman haramahu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Ini akhlak, ya, memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Kalau memberi kepada orang yang suka memberi, itu mah barter. Barter, ya. Kita punya uang, tukang warung punya Evo sebungkus, apa itu namanya? Beli, itu mah bukan barter. Barter mah tuker, ya. Memberi kepada orang yang tidak memberi artinya kita sanggup memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Masya Allah, beda. Ini ada orang kita pinjam motor, umpama mentang-mentang motornya masih Rayon lah, masih bagus, ya orang minjem orang tahu diri batu tuh ya. Motor masih Rayon dipinjam baik, ya nggak dikasih. Waduh, maaf, ini apa alasan biasa? Banyak lah ya, motornya kagak ada setangnya. Alasan yang logis lah ya, belum diselamatin atau apa, jangan nggak ada setangnya. Motor nggak ada setangnya, ya. Langsung nggak terima hati. Wih, belagu banget, ya, mentang-mentang motor baru, awas aja, gua punya motor baru, gua kagak kasih lihat-lihat acan lu. Ngancem langsung. Masya Allah tuh ya. Jadi kalau ada orang komplit sama kita, jangan dipelitin lagi, bagerin. Kita minjem duit, ya Allah, Kang Her minjem duit, gak ada, pelit banget. Contoh ini mah, contoh doang, gak ada. Gua beli ngopi ampasnya gua jemur, gua ngopi lagi, ya, gak ada. Gocap atau gocap,
Ora ada. Lu mau ngesot-ngesot gue kasih minjem. Nah, ketika nih Kang Her nggak ngasih minjem, satu waktu butuh sama kita, dan ucap tuh buat pertalitnya. Bagaimana sih Masya Allah, jangankan 50.000 Her, 200 aja gua kasih. Gaplokin dulu. Kira-kira waduh, Allahu Akbar ya. Orang pelit sama kita kasih baik akhlak ahli surga, tapi jarang ya, pasti lagi ditunjuk-tunjuk lebih parah. Wah sekarang belum butuh, wah belum ramai gara-gara 50.000 tuh ya. Memang susah itu, emang gampang susah. Makanya kenapa ini termasuk akhlak penghuni surga, karena sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena kita manusia masih terselimuti hawa nafsu, ingin selalu di depan, nggak mau di belakang, inginnya di atas, nggak mau kita di bawah, ingin menjadi pemimpin, nggak mau jadi pengikut. Inilah ambisius manusia. Makanya kita sedikit yang ngaji itu harus punya rem. Ngaji itu gunanya untuk jadi rem, supaya kalau kita belok nih, wih salah arah nih, kalau ngaji minimal ngerem dulu dah, set ya, ngaji nih ngerem set. Itu mau dilanjutin ya silakan. Kalau salahnya muter balik, gua salah jalan nih, bagus berarti. Nah, yang repot pas ngerem dia lanjut malah kagak muter balik. Nah ini ngaji tuh untuk rem ya. Kan rem harus ada minyak rem Pak Ustaz, pelumas ada nih, Nestle pelumas, nah kudu ada itu ngaji, ada nggak? Ada, minimal kudu ada ini buat pelumas. Iya. Nah, jadi kita ngaji ini untuk apa sih? Untuk rem, untuk bisa mengatur kita ketika kita menuju arah yang salah. Masya Allah tuh. Maka fungsi ngaji juga kita bisa saling mengingatkan dan diingatkan gitu. Kalau ada guru kan enak, lu jangan begitu, kata Ustadz Anuge tuh guru kita, kayak gitu kagak baik, jangan depoai, jangan nanti bilang saku, jangan ya. Kalau lu mau mah ajak gua tuh, semua lagi baik nih ya, diingatkan tuh. Jadi fungsinya taklim itu salah satunya tadi mengingatkan ketika kita salah. Kalau diingatkan menamai atas nama seorang asatid, itu insya Allah akan lebih menerima mereka, bukan atas nama kita. Kalau atas nama kita mah ribut yang ada. Sholat tuh bokong kelihatan, gak selalu, woi mendang-mendang lu sholat rapat ya, memponis gua sholatnya gak sah, ribut. Tapi kalau mengatasnamakan guru kita, insya Allah ya tetap ribut ya. Insya Allah kagak ribut, masa tetap ribut. Insya Allah kagak ribut ya, jadi woles aja itu ya. Allahu Akbar. Jadi ngaji itu bukan tujuan sampean supaya jadi ustad, udah expire, kelewat, luar udah ya. Sekarang mah nanti kan ada kadang nih habis kontrak budak kagak pulang kampung, diimbe di sini pakai sarung ya, pakai peci sorban lah diundang Pak Ustaz. Tapi kalau sering ngaji di PT minimal paslun acan mah kita tahu, gua gak ngaji habis berapa paslun begitu. Ya Allah, expired, nggak cukup hanya dengan paslun doang kita ngaji ya, nggak cukup tuh. Jadi bukan tujuan untuk jadi asatid ya. Tujuannya untuk apa? Di samping hakikatiyah kita itu menambah rasa cinta sama Allah, ketenangan beribadah kepada Allah, tapi dalam syariatnya ada isti'anah, apa? Saling mengingatkan sesama teman, sesama tongkrongan ya. Ketika kita salah belok ya, kalau belok lurus terus malah jalurnya buntu ya, maka minimal kita diingatkan, jangan lewat situ, jalurnya buntu ditutup. Nah kita beloklah ke kiri, nah lurus lagi, bener jalannya. Jadinya apa? Selamat semua, alhamdulillah tuh. Gitu fungsi ngaji mah
nggak dididik jadi ustaz atau apalagi jadi kiai, ujung-ujung jadi abuya. Loh, bahaya. Bahaya kali. Ya. Lah orang mondoknya kagak jelas. Pensiunan alumni Bapak Yundai kira-kira. Lah pulang jadi abuya, lah kaget kita. Abuya siapa itu? Asyaitonir rajim. Kirain siapa syaitonir rajim, bahaya. Enggak, bukan itu tujuan kita ngaji. Bukan untuk jadi abuya, itu mah bonus dari Allah. Itu pun tidak cukup dengan hanya ngaji seperti ini. Makanya saya tekankan ngaji kita hari ini untuk menjadikan diri kita tambah bisa mengontrol keinginan-keinginan yang keinginan ini tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka termasuklah kita insya Allah ngetut buri ulama, artinya mengikuti jejak para ulama. Kita termasuk orang yang mendapatkan keselamatan, kesuksesan, ketenangan di dunia sampai akhirat berkah daripada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuannya, nggak muluk-muluk ya. Kalau orang ngaji harus jadi kiai, harus jadi kiai, nanti jadi kiai semua, siapa yang mau ngaji? Ya, ini saya ngajar nih, ya, jenengan ngaji, nanti jenengan jadi kiai, DKM jadi kiai, jadi kiai. Kita mau ngajarin siapa? Ya, sehingga para karpet yang saya hormati, waduh, kiai kabeh, itu, gitu. Jadi tujuannya, hakikatnya adalah untuk menambah kenyamanan, kedekatan, ya, spiritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang terakhir, yang ketiga, akhlak min ahlil jannah adalah al-afu liman dolamahu, memaafkan seseorang yang berbuat aniaya kepada kita, yang berbuat zalim kepada kita, memaafkan, ya, memaafkan. Maka ya, dalam bulan Syawal ini mendidik kita untuk lebih berani mengutarakan kesalahan kita. Lebih berani, Syawal adanya. Ya. Di luar bulan Syawal orang jarang berani, tapi Syawal ini merupakan kesempatan kita lebih berani mengucapkan kesalahan. Hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Hablum minanas lah yang susah. Kita ngomongin teman kita, Syawal lah waktu mengakui kesalahan kita, lebih tepat. Karena bulan Mulud mah jarang orang ngakui kesalahan, apalagi bulan Syuro, ya. Syawal mah pantas, wajar. Nah, maafin gua ya, iya, gua teh banyak salah sama lu, gua suka ngomongin baik lu kadang. Kata gua lu merugul banget orangnya, pokoknya warna-warna lu orangnya lah, gua nggak demen banget sama lu. Nah, lebaran ini gua minta maaf sama lu. Kata Hafid bagaimana? Oh iya, sama-sama. Ternyata selama ini lu yang jelek-jelekin gua. Buset deh, kayaknya kagak jadi maaf-maafan. Ya, cukup minta maaf. Halal bihalal ini gunanya itu, memaafkan, menghalalkan kepada teman kita apa yang memang menjadi sesuatu hal kewajiban kita untuk memaafkan. Ketika kita sudah meminta maaf, kok saudara teman tidak memaafkan kita, maka itu sudah bukan bagian kita, itu bagian dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, halal bihalal. Tapi jangan salah, halal bihalal di kita itu dicari hadisnya yang menunjukkan halal bihalal, nggak ada. Dicari Qur'annya juga nggak ada. Karena halal bihalal itu adalah made in Indonesia. Iya, pencetusnya siapa? Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika diundang oleh IR Soekarno, nah itulah, buka aja di Google, buyang-buyang amat. Ya. Jadi bukan made in mana-mana, made in Indonesia. Ya, tidak ada hadis yang perintah Nabi halal bihalal, nggak ada. Ada yang perintah Nabi irhamu welas nosopo siro, ya. Tapi dikaitkan boleh. Tuh. Kalau beda dengan Arab, kalau Arab halal diminum boleh. Ya haji halal, korma halal dimakan boleh. Loh, kalau secara tradisi kita di sini begitu, loh
Kata kita di ketua DKM sendal halal, halal dibaju sendal DKM sama kita, ya DKM pulang nyeker dari masjid. Kenapa? Halal. Tuh enggak beda. Tuh bu minta halalnya ya halal, datang dibawa, wah itu ibu-ibu sama kita, ya enggak boleh. Beda. Di Arab halal makan sama kita. Apa be kalau udah halal ya halal wow sama kita nggak masalah. Apa baik itu korma asalkan 1 biji jangan 2 kilo 2 kilo kagak halal, haram begitu ya. Insyaallah halal bihalal namanya ya. Makanya mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan kesucian melalui proses ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka ditopang dengan bulan Syawal. Mudah-mudahan ada hikmah yang senantiasa menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maghrib lewat berapa maghrib? Maghrib lewat 57, ada 10 menit lagi, 5 menit lagi. Pembukaan kitab Qami'ut Tughyan ya, halaman Dumah Syu'abil Iman. Jadi insyaallah kita mulai kajian kita itu kitabnya Qami'ut Tughyan. Siapa pengarangnya? Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Qulani pengarangnya. Lah apa bait yang disyarahi? Baitnya namanya Syu'bul Iman karangan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Kusini Al-Malibari di daerah Kusini sono. Pokoknya ke sono berarti ya, belah mana Tonjong kali itu. Sonolah ya. Nah ini menerangkan tentang masalah iman dan cabang-cabang iman. Tidak termasuk cabang bungin ya. Tidak termasuk itu. Ada 77 ya. Syu'bul iman berisi 77 tentang cabang keimanan. Jadi iman itu satu, iman artinya apa? I'tiqadun, berkeyakinan kepada Allah yang Maha Ahad, yang Maha Samad, maka dicabang menjadi 77 cabang. 30 diantaranya membahas tentang masalah akidah ketauhidan. Mengambilnya dari mana bait ini? Tetap sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, sekelas Imam Nawawi mensyarahi ini tidak main-main, ini kitab luar biasa. Ya. 40 diantaranya adalah menerangkan tentang perbuatan atau anggota jismiyah, anggota badan, akhlak termasuk, toharoh termasuk, bagaimana mensucikan anggota badan, bagaimana mensucikan hati. Nah ini nanti akan dibahas 40 cabangnya ya. Dan 7 diantaranya menerangkan tentang hifdzul lisan, menjaga perkataan ya, menjaga sesuatu hal yang tidak sampai menjatuhkan kualitas akidah kita kepada Allah. Karena lisan ini bisa membawa diri kita mulia di hadapan Allah, dan lisan ini pun bisa membawa diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka keseluruhannya ada 77 syu'batul iman. Maka insyaallah ketika kita ngaji ini kita akan memahami, belajar bersama, memahami tentang iman kepada Allah agar lebih dalam lagi kepercayaan kita ya, ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadiahnya nanti apa? Tidak gampang putus asa. Itu tidak gampang. Loh, aing mah. Jadi enggak gampang bilang begitu. Loh, aing mah uyang-uyang teuing lah. Ya, nyari dia tali tambang. Tambangin di pohon korma. Ya, pohon jahe. Tuh.
Nggak begitu, karena iman kepada Allah nggak gampang. Duh, aing mah. Nah itu artinya nggak gampang putus asa. Teman-teman yang hirup lah para yang kia. Terus baralik. Ya, jadi nggak gampang begitu, gampang. Kalau ngaji ini insya Allah. Kenapa? Karena iman kita akan semakin yakin, betul, mantap sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bi qadri khairi wa syarri, dan segala yang menentukan adalah Allah. Jadi kita tidak akan terlalu dibebani oleh keadaan hidup ini, karena kita akan tahu seluruhnya adalah hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya. Jadi kita nanti insyaallah akan ngaji, mungkin pertemuan yang akan datang kita akan membahas, karena mungkin kitabnya pun belum datang ya. Dari sini menyiapkan kitab katanya. Nanti jenengan tuh megang kitab. Pegang baik, pegang, yang penting mah iya, mau dikepetin mau kagak los itu mah. Yang penting orang pada megang, yuk megang, itu megang mau ditaruh di lutut ke dituur, los itu mah. Ya, yang penting megang, kita ngebet ikut ngebet. Kita nutup ikut nutup, bang ngaji itu udah. Wih, kagak. Ngaji apa? Qami'atub ya. Masya Allah. Kitab apa itu? Syarah Syu'abul Iman. Masya Allah. Punya kitabnya ada. Gimana? Lemari PT. Ya, bagus. Ya, insyaallah mudah-mudahan manfaat, barokah dunia akhirat, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan jembar milik rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan kajian kita hari ini merangkum dengan halal bihalal untuk pembukaan, ya, senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina wa limasyayikhina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Allahumma fi aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.